Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melina Dwi Cahyaningrum. Saya dari program studi Administrasi Keuangan tahun 2020. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kelompok bank sewa guna usaha. Nah, ini adalah materi ke-9, bank dan keuangan non-bank. Sebelum masuk ke materinya, jangan lupa like, comment, subscribe di channel saya. Terima kasih. Nah, sekarang kita sudah akan membahas mengenai operasi list. Apa sih operasi list itu? Nah, menurut keputusan Menteri Keuangan nomor 1169 KMK 01 1991 tanggal 21 November 1991 tentang kegiatan sewa guna usaha dan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara guna usaha dengan hak opsi maupun tanpa hak opsi. Dalam setiap transaksi, leasing melibatkan 4 pihak utama, yaitu leaser, lease, supplier, dan bank atau kreditor. Nah, apa sih leaser itu? Nah, leaser itu adalah perusahaan sewa guna yang memiliki hak opsi atas kepemilikan barang atau juga memberikan jasa pembiayaan barang modal kepada pihak lease. Jadi, dalam artian leaser memiliki keuntungan lebih dari penyediaan barang dan jasa tersebut. Nah, sedangkan lease adalah perusahaan atau pihak pemakai barang modal dari leaser. Lease juga memiliki hak untuk membeli barang tanpa menanggung resiko apabila terjadi kerusakan. Lalu, apa sih supplier? Nah, supplier itu sudah tidak asing lagi bukan di telinga kita. Supplier itu yaitu penyedia atau pengadaan barang. Nah, supplier ini akan menjual barangnya kepada lease dengan pembayaran tunai oleh leaser. Dan yang terakhir adalah bank atau kreditor. Meskipun bank atau kreditor tidak terlibat secara langsung dalam kontrak leasing, namun menjadi peran yang utama dalam penyediaan dana kepada lease maupun leaser. Nah, selanjutnya ada penggolongan perusahaan leasing. Nah, penggolongan perusahaan leasing ini ada 3, yaitu yang pertama ada Independent Leasing Company. Independent Leasing Company, perusahaan jenis ini mewakili sebagian besar industri leasing. Nah, pada tabel berikut seperti penjelasan di awal tadi, ini ada tabel mengenai independen atau leaser memiliki kontrak leasing kepada lease. Nah, lalu diberilah modal. Nah, setelah diberikan modal, pihak leaser dan lease itu memiliki kontrak atau kerjasama mengenai barang atau sesuatu yang akan dijadikan barang tersebut menjadi suatu usaha. Nah, yang kedua ada captive leaser. Nah, captive leaser tercipta apabila supplier atau produsen mendirikan perusahaan leasing sendiri untuk membiayai
membiayai produk-produknya. Nah, pihak pertama itu terdiri dari perusahaan induk dan anak perusahaan. Nah, kemudian lessor ini sering pula disebut dengan two party lessor. Nah, pihak keduanya adalah lease atau pemakai barang. Jadi, pihak pertama adalah perusahaan sendiri dan yang kedua ada pemakai. Nah, yang ketiga ada lease broker atau packager. Nah, fungsi dari lease broker atau packager ini yaitu mempertemukan calon lease dengan pihak lessor yang membutuhkan suatu barang modal ya, dengan cara leasing. Nah, bahan pertimbangan penting di dalam pembuatan kontrak antara lessor dan lease yaitu yang pertama, satu, barang leasing dapat berupa barang bergerak atau tidak bergerak. Yang kedua, pembayaran sewa kepada lessor merupakan pembayaran sewa secara periodik. Yang ketiga, boleh tidaknya pembatalan secara sepihak perjanjian sewa guna usaha selama masa sewa. Yang keempat, risiko ekonomis yang ditanggung oleh lease untuk operasional dan pemeliharaan. 5. Hak opsi untuk membeli barang tersebut sesuai dengan nilai SIP barang atau lease akan mengembalikan barang tersebut. Yang keenam, hak untuk memperpanjang masa leasing sesuai dengan syarat-syarat yang disetujui bersama. Pembayaran dalam operasi lease ada dua, yaitu yang pertama pembayaran di muka, yang kedua pembayaran di belakang. Nah, saya akan menjelaskan pembayaran di muka terlebih dahulu. Pembayaran di muka ini, pembayaran angsuran pertama dilakukan pada saat realisasi, atau angsuran ini hanya mengurangi utang pokok karena saat itu belum dikenakan bunga. Yang kedua, ada pembayaran di belakang. Pembayaran angsuran dilakukan pada periode berikutnya setelah realisasi. Angsuran ini mengandung unsur bunga dan cicilan pokok seperti nilai barang modal, jaminan, nilai sisa, jangka waktu, dan tingkat bunga. Satu bentuk lembaga pembiayaan karena yang dikatakan dengan lembaga pembiayaan adalah suatu badan usaha yang di dalam melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Sedangkan leasing adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih atau opsi bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu, leasing termasuk salah satu jenis lembaga pembiayaan karena leasing membiayai perusahaan dalam bentuk penyediaan barang modal. Nah, itu tadi materi mengenai operasi lease, dan apabila ada kekurangan, saya mohon maaf, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel saya. Terima
Terima kasih. Wassalamualaikum